Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga kita berada di bulan Jumadil Awal ini di tahun 1444 Hijriah. Semoga masih ada kesempatan untuk kita beribadah, beramal soleh dan memakmurkan rumah Allah ini bukan hanya dengan langkah kaki tapi langkah sepenuh hati, agar kita diberikan pula kemudahan untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid, akhir kehidupan kita hendaknya husnul khotimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat saya hormati Bapak pengurus masjid yang hadir pada malam hari ini, kemudian para jemaah Masjid Jamiatul Zahidin dan generasi muda yang akan meneruskan fungsi masjid sebagaimana mestinya, agar masjid ini senantiasa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Pada kesempatan ini tema saya menjaga dan memakmurkan aset wakaf. Karena kepada saya diminta kajian tematik berkaitan dengan wakaf. Maka tema malam ini menjaga dan memakmurkan aset wakaf. Bapak Ibu, ketika kita bertanya, ya, aset wakaf apa yang paling banyak di Indonesia? Kira-kira apa Pak Haji? Aset wakaf yang paling banyak di Indonesia apa? Masjid. Pintar Bapak. Bapak saya kasih hadiah brosur umroh. Habis sholat isya saya kasih brosur. Ongkos tanggung sendiri. Bapak bilang masjid. Menurut informasi jumlah masjid Pak di Indonesia 800.000 banyak. Itu yang terdata. Mungkin ada juga yang tidak terdata. Tapi aset wakaf ini ada juga yang tidak menjaganya dan mengembangkan, memakmurkannya. Contoh, masjid kemudian dirubuhkan. Pernah terjadi. Kalau nggak salah di daerah Jawa. Sedih nggak Pak? Kalau Masjid Jamiatul Zahidin ini dirubuhkan Pak. Kita sudah nyumbang ya Bu. Kita infak, kita sedekah, tiba-tiba masjidnya besok rata dengan tanah. Sedih nggak Bu? Sedih. Apalagi rumah yang dekat dengan masjid. Dan itu pernah terjadi. Atau yang kedua Pak, masjid itu sepi orang sholat. Orang yang berwakaf itu inginnya orang sholat di masjid tempat tanah dia mewakafkan itu sepi atau ramai mau ya Pak? Ramai. Supaya apa Pak? Mengalir pahalanya, banyak mengalirnya. Kalau saya mewakafkan tanah, ibu dan bapak mewakafkan tanah, lalu dijadikan masjid, tapi yang sholat sedikit, alangkah sedihnya kita. Betul Pak? Nah, tapi ada juga masjid yang makmur, masjid yang dijaga, ya, masjid yang banyak orang datang ke sini. Ya. Nah, oleh karena itu coba kita juga singgung bagaimana strategi memakmurkan masjid ya Pak.
Kalau mencari kata makmur di dalam Al-Quran, kita menemukan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Surah apa Bapak Ibu? At-Taubah, urutannya ke-9 dalam Al-Quran, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yasha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Apa terjemahannya? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Innama ya'muru masajidallah. Ya'muru di sini yang memakmurkan masjid. Tugas siapa ini Pak? Tugas takmir masjid. Kalau di Jawa disebut takmir ya. Kalau di sini biasanya pengurus masjid, betul Pak? Dan dia tahu bahwasanya tanah ini tanah yang diwakafkan. Lalu masjid yang dibangun adalah wakaf melalui uang, kemudian menjadi masjid. Betul Bu? Maka takmir punya peran. Apa perannya? Bagaimana memakmurkan masjid? Pak, ini ada istilah yang menarik. Bu, ini ada istilah yang menarik. Mudah-mudahan yang nggak hadir karena lihat online kajiannya bisa mengikuti juga. Masjid bukannya sekedar beton dan besi, tapi masjid adalah solusi untuk umat dan kontribusi. Setuju Pak? Paham maksudnya? Saya ulangi ya. Masjid ini bukan hanya sekedar beton dan besi, tapi masjid ini adalah solusi dan kontribusi. Setuju Pak? Paham Bu? Ini besi lalu jadi beton, tapi masjidnya nggak dibuka-buka. Setuju nggak Bu? Ini masjid ada besinya, ada betonnya, tapi orang kalau kesini itu tetap lapar ya. Padahal dia sudah mengadu pada takmir masjid. Sudah 3 hari dia nggak bisa membeli beras. Jadi harusnya kalau orang lapar kemana Pak? Kemana Pak? Masjid. Bu, ini ibu-ibu lebih ramai nampaknya malam ini. Bapak-bapak ramai juga. Ya. Mana yang lebih ramai kira-kira? Habis kajian ini nggak ada makan, atau kajian ba'da maghrib ini setelah pengajian, setelah sholat isya kita makan soto sama-sama? Mana yang lebih ramai Bu? Mas ke soto Pak De ya. Matur nuwun Pak De. Matur suwun. Betul Bang ya? Pasti akan ajak teman-teman Abang. Enak pengajian di Masjid Jamiatul Zahidin tuh, ya. Hari Senin tuh langsung dikasih takjil gratis bagi yang berpuasa, betul? Nanti setelah ikut kajian dikeluarkan makanan berat. Sekali sepekan aja, minimal hari Senin. Ramai. Macam Masjid Nurul Huda Ronggo Warsito. Ya Bu, tolong diusulkan pada pengurus masjid. Iya Pak. Kalau bisa ada ruang sedikit, ini udah dikasih kanopi ya. Makannya di luar di teras. Ramai itu Pak. Karena kita ingin memakmurkan. Solusi orang yang berpuasa dapat berbuka. Orang yang berpuasa dapat makan. Saya baru-baru ini baru pulang dari Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Saya mampir Pak di Masjid Jogokarian. Terkenal masjid itu Pak? Masjid apa namanya Pak? Pak, masjid apa namanya Pak? Jogokarian. Nah, coba fokus dulu, dengar tausiah saya. Seumur hidup Pak pengurus,
Baru ini saya ketemu masjid yang ada samponya dan sabunnya. Ini aset wakaf, dijaga, dikembangkan. Masjid Pak, kalau toilet kamar mandinya ada sampo, berarti orang di situ boleh mandi nggak Pak? Tapi ada masjid Pak, jangankan sampo, gayung aja nggak ada. Ada Bu gayungnya, cuman bocor. Perlu perjuangan kalau kita buang air besar di toilet masjid itu. Asal diambil airnya, bocor dia. Itu bukan sehari dua hari Pak pengurus, berbulan-bulan dibiarkan. Pertanyaan saya, apakah takmir masjid ini nggak pernah datang sholat berjemaah? Nggak pernah lihat kondisi masjid. Bahkan ada engsel pintunya itu Pak, yang memang nggak ada, itu berbulan-bulan. Untuk gantungan tas saja juga nggak ada. Kalau di rumah kita Pak, kita siapkan nggak itu Pak? Gantungan handuknya kita siapkan Pak. Kalau kamar mandi di rumah kita lampunya mati, kita ganti nggak Pak? Tapi ada masjid yang lampu kamar mandinya sudah berhari-hari, berpekan-pekan nggak diganti-ganti. Ini amanah langit. Jadi pengurus masjid itu amanah langit Pak. Ini prinsip yang pertama. Ya. Kita ikhlas. Bagaimana caranya? Dua. Pertama, menjaga aset wakaf ini, jadikan masjid itu Baitullah. Apa itu Pak? Rumah Allah. Izin Pak punten, saya datang ke rumah Pak Haji. Ya Pak. Bapak yang baju hijau yang ada di tiang itu. Saya yakin ayahanda ini paham sunnah. Di antara sunnah itu memuliakan tamu kita. Betul Pak? Ayah bilang, Ustadz Yudi yang ngisi tadi ya, silakan Ustadz masuk. Minum apa Ustadz? Teh, kopi atau bandrek gitu. Enak juga bertamu ke rumah ayah. Oh ya, kebetulan ibu ini lagi masak rendang Padang. Kita makan sama-sama dulu. Dikasih lagi agar-agar, cuci mulut, kudapan yang sehat. Kira-kira kalau ada orang yang datang ke rumah ibu dengan niat baik, mau nggak ibu memuliakan Bu? Tamu kita. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang datang ke masjid, tamu kita dia atau tamu Allah Pak? Tamu Allah. Ini rumah Allah. Kita mesti memuliakan tamu Allah. Ke rumah kita aja kita muliakan tamu kita. Sekarang orang datang ke masjid, itu tamu Allah Pak. Mestinya lebih kita muliakan. Bagaimana itu? Fungsi pelayanan. Jangan sampai nanti orang kesini airnya mati. Ada nggak di masjid yang kita beruduk, Bapak mungkin nggak sengaja mampir di masjid di aset wakaf itu yang disebut masjid, tapi nggak bisa berwuduk gara-gara airnya mati. Pernah terjadi nggak Pak? Banyak, kata Pak De. Itu nggak boleh. Itu mesti dititipkan pada takmir yang tinggal di masjid. Takmir punya power untuk menyampaikan itu pada adik-adik anak-anak kita yang tinggal masjid. Bukan berarti takmir masjid ini ingin menguasai masjid, tapi ingin melayani. Berbeda antara menguasai dengan melayani. Ada orang Pak jadi ketua masjid itu nggak mau diganti-ganti seumur hidup. Maaf ya, ada orang jadi pengurus masjid nggak mau diganti-ganti seumur hidup. Terus kalau dia bilang ke orang, kalau nggak karena saya ini masjidnya nggak akan selesai, nggak akan siap. Kalau sekali Bu dikasih tahu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau udah sering-sering diulang, apa namanya Bapak Ibu? Ria. Padahal prinsip menjadi pengurus masjid, takmir masjid, di samping kita ingin melayani bukan menguasai, kita mesti ikhlas, mukhlisin lahuddin. Betul Bu? Kalau nggak ikhlas Pak, mengurus masjid ini berat. Karena banyak fitnahnya. Ini jalan dakwah. Yang namanya jalan dakwah itu berat. Kalau ringan bukan jalan dakwah, salah jalan namanya. Betul Pak? Jalan dakwah itu berat. Mengurus masjid ini berat. Masya Allah, tabarakallah.
Berarti bagaimana mensolatkan orang hidup? Mana yang lebih rumit ibu? Mengajak orang yang hidup untuk sholat atau menyolatkan orang yang sudah wafat? Yang mana yang mudah Pak? Menyolatkan orang hidup atau menyolatkan orang mati? Hah? Mana yang lebih sulit Pak? Menyolatkan orang hidup. Maknanya nyuruh orang yang masih hidup itu untuk sholat. Datang ke masjid, disampaikan as-salatu imanuddin, ya qad aflahal mu'minun. Hadis tadi jelaskan ya, sholat itu tiang agama. Lalu ada ayat dalam surah Al-Mu'minun, kita akan menang menjadi umat Islam, kita akan jaya, kita akan bahagia, kita akan mendapatkan jalan keluar, tapi syaratnya yuk ke masjid. Ya Pak. Tapi Pak, kalau kita boleh coba cari tahu informasi, saya rasa yang datang sholat berjemaah ke masjid itu hanya 20% saja, termasuk masjid kita. Betul Pak? Dibandingkan jumlah kakak, kelurahan, mungkin kecamatan, yang datang ke masjid itu rata-rata hanya 20%. Kenapa orang tidak tertarik? Kenapa enggak seperti Masjid Al-Falah Sragen? Kenapa enggak seperti Masjid Joko Karian? Enggak ada bedanya Pak antara sholat Jumat dengan sholat Maghrib, antara sholat Jumat dengan sholat subuh, enggak ada bedanya. Izin Allah, pertolongan Allah, saya sampai ke sana kemarin Bu, memang ramai orang sholat di situ. Takmirnya telah berhasil Pak, menyolatkan orang hidup. Kenapa? Orang di situ dilayani, bukan dicurigai. Sehingga orang ngantar air tuh Pak, bukan pengurus masjid yang beli air lagi Pak, masyarakat yang ngantarkan air berdus-dus di masjid itu. Jadi orang kalau haus sholat langsung dapat minum, kira-kira gitu. Orang kalau kemudian lapar ke masjid langsung dapat makan. Masjid Jamiatul Zahidin alhamdulillah sudah mulai ya Pak. Jumat berkah ya, alhamdulillah. Nanti ditingkatkan setelah pengajian Senin malam. Setuju Bu? Saya tagih ya bulan depan ya, Ustadz Yudi pekan keempat ya, mudah-mudahan terlaksana. Bapak yang di sana setuju enggak Pak? Habis pengajian ini kita makan soto misalnya, setuju Pak? Jangan tiap malam. Ya maksudnya pas pengajian aja, pas giliran saya aja Pak. Cerdik juga saya ya. Kira-kira boleh nggak tuh infak masjid untuk kegiatan-kegiatan begitu Pak? Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Boleh ya? Kenapa boleh Pak? Karena dia bukan zakat. Kalau zakat ada asnaf penerimanya, betul? Tidak semua bisa terima. Ada 8 golongan penerimanya. Tapi kalau infak asalkan untuk kemaslahatan, memakmurkan masjid, boleh-boleh saja. Betul Pak ya? Boleh. Penting untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita bersama. Jadikan ini Baitullah Pak. Orang datang jadi tamu Allah, bagaimana kita melayani di aset wakaf ini. Pak, izin ya, di belakang ada nggak toiletnya Pak? Ada Pak, silahkan ke sana. Ramah Pak, takmir Masjid Joko Karian. Itu ciri khasnya pakai peci, itu batik Pak, batik itu ya, buatan di sana itu. Dilayani jemaah itu sepenuh hati gitu. Itu buka 24 jam masjidnya Pak, toiletnya 24 jam. Kita terlambat orang masbuk ke masjid, sholat isya selesai jam 8, orang datang jam 9. Ini masjidnya kan bisa masjid transit nih Pak ya. Masjid itu ada masjid kantor. Kalau masjid kantor ditutup masih mending, karena di kantor beradanya, lantai 3 ya, kantor tutup. Masjid perkampungan, masjid perumahan, mungkin perumahan masih ada ditutup, ada satpamnya. Tapi kalau masjid perkampungan seperti Joko Karian dan masjid transit seperti ini Pak, ini masjid transit ini, itu nggak boleh ditutup Pak. Mestinya 24 jam buka saja. Betul?
Tapi begitu orang terlambat gitu ya, rumahnya di Panam, dia dari Kulim, lalu dia melintas di sini. Sampai di sini jam 9 malam, dia mau sholat Isya, kebelet buang air kecil. Begitu masuk Pak, itu toiletnya dikunci. Begitu sholat masjidnya dikunci. Coba, bagaimana kita bicara tentang memakmurkan masjid Pak? Coba. Sekali lagi saya tekankan di sini Bapak Ibu, ini rumah kita apa rumah Allah Pak? Rumah Allah. Kalau rumah saya boleh saya kunci, betul Bu? Tapi innama ya'muru masajidallah. Ini rumah kita apa rumah Allah Pak? Rumah Allah. Bagaimana takmir itu berupaya rumah Allah ini tetap optimal untuk orang bisa sholat walaupun dia terlambat. Caranya seperti Masjid Al-Falah Sragen, berbus-bus orang mampir Pak. Nanti videonya bisa saya kirim ke pengurus. Peserta muktamar kemarin tuh nggak dilarang tidur, nggak dilarang mandi, dikasih makan. Berbus-bus, satu bus tuh 50, yang mampir di situ mungkin ada 100 bus Pak. Macam pasar masjidnya. Diberikan kemanfaatan. Tugas takmir Masjid Al-Falah Sragen itu menjaga aset wakaf ini, itu mempekerjakan satpam. Orang kalau ramai datang ke masjid, infaknya berkurang apa bertambah Bu? Ini normatif aja loh Pak. Kita ini yang ikut pengajian mungkin bisa dihitung jari, ya kan? Infaknya tak banyak. Tapi kalau nanti dibuat program seperti makan setelah kajian ini karena ada yang berpuasa hari Senin gitu, lalu ramai orang datang ke sini, infaknya tentu bertambah Pak. Itu logika sederhana saja. Itu yang kita harapkan. Jadi orang nyaman untuk sholat. Yang kedua, menjadikan masjid itu sebagaimana ayat ini ya, setelah melaksanakan sholat menunaikan zakat, menjadi baitul mal. Baitul mal inilah yang kemudian bisa memberikan fungsi pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat. Jadi fungsi masjid itu bukan hanya tempat sholat. Saya mampir di Jakarta, di Tanjung Duren, Masjid Al-Isra. Saya nginap di situ Pak, nggak boleh di hotel. Di situ aja nginap Ustadz, nggak apa-apa. Di lantai 2 Pak Haji ada ATM beras. ATM apa namanya Pak? ATM beras. Selama ini ATM itu kan uang isinya ya. Di masjid itu beras Bu. Lalu diberikan kepada orang-orang yang sudah didata fakir miskin. Masjid memberikan kontribusi untuk masyarakat. Tadi saya sampaikan, masjid bukan hanya beton dan besi, tapi masjid adalah solusi dan kontribusi. Setuju Pak? Percuma masjid megah-megah tapi orang miskin gak bisa bantu. Ini Pak, orang miskin bisa ambil beras di ATM beras masjid itu. Jadi bagaimana takmir masjid mendorong jemaah bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berzakat, bahkan berwakaf sebanyak-banyaknya ke masjid. Sekali lagi, menjadi pengurus masjid ini amanah langit. Saya sedih Pak, dapat informasi ada uang anak yatim yang tidak disalurkan kepada anak yatim. Kemudian saldonya berjumlah 45 juta, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh takmir masjidnya. Zolim enggak tuh Pak? Contoh saya bendahara masjid, lalu masuklah infak masjid gitu ya Pak, anak yatim jumlahnya 45 juta. Lalu saya bilang, nantilah salurkannya Ramadan, sampai bulan Ramadan nantilah dekat-dekat Idul Fitri, sampai Idul Fitri nantilah pas ajaran tahun ajaran baru. Dicari-cari alasan. Nanti kalau dikeluarkan saldo anak yatim kita itu nanti nggak ada
Gimana itu? Ingat Pak ya, yang memakmurkan masjid tadi siapa Pak? Yang memakmurkan masjid tadi siapa Bu? Innama ya'muru masajidallah man amana billah, beriman pada Allah. Bapak yakin masjid ini ada rezekinya Pak? Nggak usah masjid, rumah kita aja ada nggak rezekinya? Kalau ada takmir masjid yang khawatir kalau disalurkan dana anak yatim ini nanti nggak ada kasnya lagi, itu berarti takmir masjidnya nggak beriman pada Allah. Betul Pak? Yang saya khawatirkan justru dana anak yatim itu kepakai lalu nggak bisa diganti. Betul Pak? Nggak disalurkan, akhirnya terpakai. Begitu terpakai jumlahnya sampai puluhan juta, nggak bisa gantinya. Zolim nggak tuh Pak? Robbina jini minal qaumin minal zolimin. Kita berdoa semoga dijauhkan dari pengurus masjid yang zolim ini. Dan jemaah ibu, saking khawatirnya ini, kalau begitu nggak usah lagi kita buka sumbangan untuk anak yatim. Kira-kira Pak, di Masjid Jamiatul Zahidin, kalau hari Jumat yang lebih banyak untuk infak masjid atau anak yatim Pak? Masjid selama ini. Kalau di rumah saya untuk anak yatim yang paling banyak. Tapi kalau kita mulai mendata, ya Bu, nggak tahulah saya. Biasanya yang lebih banyak infak untuk anak yatim. Bukan berarti kalau ada orang yang salah mengelolanya lalu sumbangan infak anak yatim ini ditutup, tidak begitu. Kita ada gerakan sosial. Masjid ini mesti menolong. Ada program namanya Pak. Pertama, masjid ramah anak. Ramah anak. Itu ada anak-anak tuh, nggak terganggu saya. Bu, nggak apa-apa Bu, masjid ramah anak. Nanti ajarkan aja adab di masjid. Masjid ramah anak. Kalau masjid tak ramah anak, justru warnet-warnet lebih ramah sama anak-anak. Kira-kira anak-anak senang ke masjid apa ke warnet? Tanggung jawab siapa ini Pak? Tanggung jawab pengurus masjid, takmir masjid. Bahaya. Bapak harus tetap semangat. Setelah ini jangan mundur jadi pengurus masjid Pak. Terus semangat jadi pengurus masjid. Kenapa? Ada dua keluarga Allah. Yang pertama penghafal Quran, yang kedua pengurus masjid. Bapak mau nggak jadi keluarga Allah? Bapak mau nggak jadi keluarga Allah? Pertama siapa Pak? Hafiz Quran, penghafal Quran. Yang kedua, yang mengurus rumah Allah, menjadi keluarga Allah. Ada program yang berikutnya, masjid ramah anak. Yang kedua, masjid membahagiakan anak yatim. Tiap bulan dibantu. Padahal infak sunnah itu salah satu penerimanya anak yatim. Yas'alunaka maza yunfikun. Infak yang terbaik itu fali walidaina, orang tua, wal akrobina. Yang ketiga, wal yatama, untuk anak ya. Bicara memakmurkan, uang anak yatim aja nggak disalurkan. Coba renungkan kalimat ini ya Bu, ya Pak. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Paham Pak? Kata pengurus masjid yang nggak ada niat, nggak usahlah salurkan uang anak yatim, nanti habis kasnya gimana? Berarti nggak beriman tadi. Banyak alasan. Kata ayanda Pak Haji, salurkan. Kalaupun nanti saldonya nol, ini coba Pak ya, kita renungkan baik-baik. Di masjid ada uang anak yatim 200 juta, diumumkan sudah lama 2 tahun, nggak disalur-salurkan. Ya. Tapi ada di masjid saldo anak yatimnya tinggal 20.000 dan dilaporkan sudah disalurkan. Kira-kira Bapak mau menyumbang ke masjid yang saldonya masih 200 juta atau 20.000? Cerdas jemaah. Nggak usah sekolah tinggi kita Pak. Iya.
Itu namanya normatif kita berpikir. Ngapain nyumbang yang 200 juta? Ini aja belum disalurkan, betul Pak? Bagus yang 20 ribu. Itu ya. Muncul dengan gotong royong semuanya tertolong. Hebat. Macam iklan BPJS juga nampaknya. Iya kan? 20 ribu akhirnya orang Jumatan yang 500 orang nyumbang 20 ribu. Sudah masuk lagi kas anak yatim 10 juta itu. Gitu loh Pak. Jadi fungsi baitul malnya jalan. Untuk anak yatim ini infaknya, untuk duafa ini infaknya, untuk fakir miskin ini ada zakatnya. Tapi umumnya zakat di masjid itu diurus kapan Pak? Setiap hari atau mau lebaran aja? Mau lebaran aja. Itu juga keliru saya rasa. Bagusnya masjid itu ada unit pengumpulan zakat setiap hari. Bagaimana masjid menjadi tempat untuk ya masyarakat makmur gitu. Gitu ya Pak. Saya singgung sedikit prinsip-prinsip pengurus masjid, takmir masjid atau nazir wakaf yang menerima aset ini menjadi masjid, kalaupun nanti dia di SK kan oleh RW, RT, lurah mungkin menjadi pengurus masjid. Apa prinsipnya? Tolong diingat bagi yang pengurus masjid atau yang bukan. Kira-kira program masjid ini hanya untuk urusan takmir masjid, pengurus masjid, atau seluruh jemaah terlibat Pak? Kalau ada program masjid, itu untuk pengurus masjid aja atau untuk seluruh jemaah Pak? Jemaah, macam kajian ini. Kalau hanya ini untuk pengurus masjid, itu bukan kajian umum, itu workshop namanya untuk pengurus masjid. Ini nanti ada di Usuluddin Pak. Kalau Bapak mau ikut, saya share undangannya, diisi oleh aktivis Masjid Jogokarian, Ustadz Salim Afillah. Tapi Keduri, Masjid Usuluddin, gratis, diadakan Pertamina. Ikut tuh bagus Pak. Dari pagi parenting, siang workshop masjid, malamnya takbilik akbar di Masjid Usuluddin yang ada di Duri. Nah, ikut, ya gratis. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang pertama ikhlas. Kalau kita berbuat baik karena Allah, kenapa mesti berhenti karena manusia? Betul Pak? Jalan terus, jalan lurus. Nanti pasti ada yang komplain tuh. Apalah pengurus masjid ini? Setiap hari Senin pengajian tuh makan ke makan, makan ke makan, makan ke makan. Jalan aja terus Pak. Jalan aja terus. Bapak setuju enggak setelah pengajian Senin ini saya ulangi lagi, kita makan soto misalnya. Kalau bisa tetap di luar gitu ya, di setting gitu. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju. Kok banyak yang enggak setuju? Nampaknya enggak ada yang suka soto atau sate Pak, atau bubur ayam, atau martabak Mesir. Kira-kira ramai enggak yang ngaji nanti Bu? Kenapa hari Senin? Karena ada yang berpuas. Habis sholat maghrib atau azan tadi sudah ada minumannya, sudah ada kudapan sehatnya, ya Pak. Habis pengajian ada makanan beratnya. Percayalah Pak, ramai orang akan pengajian di sini. Oh berarti orang nggak ikhlas ke masjid Ustadz, orang untuk makan dulu. Itu daya tarik Pak, daya tarik dulu, gitu. Bapak dan Ibu, berarti melakukan itu ikhlas saja. Apapun kata orang, kalau ini tujuannya baik, tetap kita laksanakan. Mukhlisin lahuddin. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua. Kalau Bapak punya kebun sawit Pak, sumber pendapatan Bapak dari kebun sawit itu, Bapak serius enggak ngurusin kebun sawit itu? Ini contoh ya. Atau Bapak punya peternakan ayam, Bapak serius enggak ngurus peternakan ayam itu? Bagaimana ayam itu tidak kena penyakit, ayam itu sehat, kemudian bisa dijual gitu dengan harga yang bagus. Betul Pak? Serius kan? Kalau kita punya usaha ayam, betul?
Ini untuk urusan dunia kita serius. Ngurus masjid ini urusannya dunia aja atau akhirat juga Pak? Setuju Pak De? Matur suwun. Tapi banyak orang nggak serius ngurus masjid ini. Apa contohnya? Sisa waktu. Betul Pak? Sudah lelah. Ya pikiran. Beda sama Pak De. Pak De apa kerjanya? Pengusaha. Itu kerja sampingan. Kerja pokoknya apa Pak De? Takmir masjid. Hebat. Bapak apa kerjanya Pak? Saya tentara. Kerja pokoknya apa Pak? Takmir masjid. Serius itu. Tapi banyak pengurus masjid yang gak serius ngurus masjid. Maaf ya Pak, saya kasih contoh satu-satu. Gayung di kamar mandi yang bocor berbulan-bulan, itu artinya pengurusnya serius atau gak serius Pak? Gak serius. Kamar mandi gak ada gantungannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu gak serius itu. Bapak punya kamar mandi, saya ulangi, di rumah ada nggak gantungannya Pak? Pasti ada, untuk anduk minimal. Betul Bu? Kenapa di masjid nggak ada gantungannya itu Pak? Nggak serius. Bahkan ada pasak pintu di masjid Pak, dari garpu Pak. Dari garpu Bu. Ibu, saya pernah ke sebuah masjid. Coba ibu dan bapak ya, kira-kira kalau begini kamar mandi ibu di rumah, setuju enggak ibu? Baknya warna biru, keramiknya warna pink. Mau enggak ibu begitu komposisi warna kamar mandi di rumah ibu? Bapak mau di rumah bapak tuh baknya warna biru, keramiknya warna pink. Mau enggak Pak? Enggak cocok kan Pak? Nggak sinkron dia. Ini masjid besar di Kauman, Yogyakarta, baru rehab masjid keraton, kamar mandi. Nggak ada bedanya dengan hotel bintang 5. Cleaning servisnya berapa orang, kerannya bagus, bersih banget. Kalau udah begitu kamar mandinya datang nggak orang Pak? Datang orang, nggak dikunci, dibuka. Kalau masjid Joko Karyan tadi ada samponya, ada sabunnya, lalu orang boleh mandi, datang enggak orang Pak? Datang orang. Gitu. Serius pengurus masjid itu. Untuk ngurusin rumah Allah, untuk ngurusin aset wakaf ini. Karena ini aset wakaf yang harus memang serius untuk ngurusinnya. Bahkan Bu, ada masjid yang saya lihat pasak pintunya dari pembersih WC itu Pak. Ya Allah ya Rob, parah betul itu. Untuk kerjaannya dia serius, ya. Tapi untuk ngurusin rumah Allah, aset wakaf dia nggak serius. Prinsip yang kedua apa Pak? Serius. Pengajian malam ini harusnya serius. Bagaimana caranya? Nih contoh di Masjid Jamiatul Zahidin, dibuat rekamannya, mungkin live. Disebarkan undangannya lewat WhatsApp, betul Pak? Lewat grup RT masjid, betul? Serius. Bahkan tadi pengurus masjid ngontak saya, kalau nggak dikontak terlupa saya tadi Pak. Maklumlah kurang minum nampaknya, kurang air putih. Hampir jam 6 baru saya ingat karena ditelepon tadi, berangkat dari Panang. Itu buktinya pengurus serius nggak Pak? Serius itu Pak. Ada pengurus masjid yang Jumat itu tidak serius menginformasikan ke khatib Jumatnya. Mau datang mau tidak serahlah. Penting kan udah dijadwalkan IKMI misalnya atau yang lain. Talupo sama khatibnya Pak, nggak datang ke masjid itu. Apa yang terjadi Pak? Tidak Jumatan masjid itu. Terjadi di Pekanbaru ayahanda. Tidak ada yang bisa gantikan orang khutbah. Nggak ada. Pernah terjadi di Pekanbaru. Kalau serius minimal bidang dakwahnya menghubungi ustadz tuh. Bagus nggak Bu? Minimal WA Pak. Serius itu. Jangan lupa ya ustadz, hari ini jadwal ustadz khatib di masjid kami. Betul kan Pak? Kalau yang ada yang menggantikan lumayan.
Tapi kalau ada yang nggak menggantikan, jadi Jumatan bu? Nggak jadi Jumatan. Dan itu pernah terjadi di kota Pekanbaru Bertuah ini Pak. Prinsip yang ketiga. Apa prinsip yang ketiga? Ya, handal, profesional. Betul Pak? Tadi saya singgung, orang yang usaha sawit tahu pupuknya yang mana, bibit yang bagus gitu. Serius dia dan handal. Untuk ngurusin aset wakaf ini kita mesti profesional. Contoh, gimana ya infak kita kurang, biaya listriknya besar, biaya kebutuhan masjid besar, sementara kita bukan masjid paripurna. Maka berputarlah ya ide-ide itu di kepala takmir masjid. Betul Pak? Gimana nih? Nggak hanya dengan infak aja. Berubahlah fungsi masjid. Al-Isra, setelah orang pulang sholat isya, lapangannya masih luas di Jakarta Barat Pak, Tanjung Duren, berubah menjadi tempat parkir warga. Karena di Jakarta itu kan lahan sempit Pak, di belakangnya perumahan, mobil nggak bisa masuk gang. Sementara warga sudah banyak yang punya mobil. Di mana parkirnya Pak? Di mana parkirnya? Di masjid. Tapi nggak gratis Pak. Dibilang ke warga, boleh parkir di sini, tapi berikan sewanya, karena kami akan mempekerjakan 2 orang security yang mereka bergantian, sip malam dan sip pagi atau siang. Dapat masjid itu Pak, saya tanya kemarin, sebulan 20 juta dari parkir saja. Alhamdulillah. Tapi ada masjid Pak, di temboknya tinggi-tinggi supaya orang nggak bisa parkir di situ. Ini maaf ya Pak, saya dulu pernah mengkritisi masjid, lalu saya bilang, kenapa di tembok masjid ini pinggir jalan sehingga susah orang parkir? Menerima Pak, takmir masjidnya, lalu dibuka tembok itu. Setelah masjid yang masjid transit tadi nggak dipagar, nggak ditembok, alhamdulillah Bu, subuhnya ramai orang mampir di situ karena perjalanan dari Bengkulu. Ini daerah antara Bengkulu dan Padang, namanya Painan Pak. Dibongkar sama pengurus masjid itu pagarnya, jadi orang mudah untuk parkir. Paham ya Pak? Gitu. Dan kalau memang ada tukang parkirnya, di mana parkirnya untuk infak masjid, saya rasa mau juga jemaah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi profesional kita, dari parkir saja dapat, kemudian dari menara masjid itu di bawahnya ada kopi, kedai kopi. Orang bisa pesan lewat online, ya, kemudian sewanya masuk ke masjid. Ibu kalau ada masjid yang punya aula yang disewakan untuk menikahkan waliman anak kita, ibu pilih di mana? Di masjid atau di hotel? Saya pilih masjid Pak. Karena enak ngobrol sama takmirnya. Undangan kami 500, kalau dikali 2 1000. Kira-kira kursinya bisa nggak Pak segitu? Kalau di hotel sekarang lebih banyak tamunya apa kursinya Pak? Tamunya. Sehingga ustadz-ustadz yang diundang duduk apa berdiri Bu? Berdiri. Coba Pak. Masjid punya aula, disewakan. Uang sewanya dapat nggak Pak? Oh jelas Pak De. Jelas, untuk biaya sumber daya manusia yang ada di masjid. Gaji cleaning service. Bapak setuju nggak Pak di masjid ada cleaning service-nya? Bapak dan Ibu setuju nggak di masjid ada cleaning service-nya? Oke. Di hotel ada nggak cleaning service-nya? Bapak di diskotik ada nggak cleaning service-nya? Bapak angguk-angguk kayaknya pernah masuk Bapak ke diskotik. Iya Bang, diskotik aja ada cleaning service itu. Tempat mungkin orang bermaksiat, mungkin ada yang mabuk-mabukan, tidak menenangkan jiwa. Kalau di masjid menenangkan jiwa. Seharusnya masjid ada cleaning service nggak Pak? Harusnya ada. Tapi nggak ada cleaning service, jemaah pun tidak ada kesadaran, buang puntung rokok di situ.
buang macam-macam di situ, nggak nyaman orang. Profesional, jadi mesti di manage dengan baik. Bapak dan Ibu, sudah masuk waktu Isya? Berapa menit lagi? 2 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Pak Pengurus. Tadi judul kita menjaga dan memakmurkan aset wakaf. Apa aset wakaf yang banyak? Bapak bilang tadi Bapak, masjid. Seharusnya masjid ini makmur atau enggak makmur, Pak? Harusnya makmur karena dia aset wakaf. Bagaimana caranya? Jadikan dia baitullah, layani tamu-tamu Allah di sini, ya Pak. Tamu ke rumah kita aja kita layani. Lalu jadikan dia baitul mal, tempat menyimpan harta kaum muslimin. Di mana harta itu nggak hanya disimpan-simpan, nggak hanya dikumpul-kumpulkan lalu nggak diberdayakan, nggak dibagikan seperti kasus anak yatim tadi. Baik Pak, silakan. Iya, Islamic Center. Untuk memakmurkan masjid itu, bupati memaksakan pegawainya. Iya. Tapi dengan dipaksakan itu, berat. Apa kerja makmur? Iya Pak. Baik. Bagus. Jadi Bapak berharap juga Masjid Agung An-Nur itu nanti dipaksa pegawainya Pemprov untuk sholat di situ. Ya Pak. Nah, cuman perlu kreatif caranya. Contohnya yang nggak ketinggalan sholat subuh selama setahun gitu ya, maka diumrohkan gubernur. Wah, itu berarti nggak ikhlas. Nanti bicara bab ikhlas Pak, kita bicara kreativitas dulu. Kalau ikhlas itu urusan dia, kita bicara kreativitas dulu. Punya rangsangan stimulus, jadi orang ingin datang ke situ, betul Pak? Hebat juga. Lama-lama Bu, nggak perlu hadiah umroh. Lama-lama sudah muncul kesadaran seperti warga di Jogokarian. Ibu, kalau mau nginap di hotel-hotel samping kiri kanan Jogokarian, pesannya 2 bulan Pak baru dapat, supaya Bapak bisa sholat subuh di situ. Terbantu enggak hotel di situ Pak? Terbantu enggak warga yang punya usaha di situ Pak? Oh terbantu Pak. Berbus-bus orang datang ke masjid kampung. Jalannya kecil Pak. Kalau ini jalannya besar. Tapi maaf ya Bu, sholat maghrib di Jogokarian dibandingkan dengan sholat maghrib di Masjid Jamiatul Zahidin, oh jauh sekali Pak. Jauh. Sholat maghrib di situ luar biasa Pak, macam Jumatan. Lihatlah nanti di YouTube. Bagi yang belum pernah ke sana, kalau saya izin Allah kemarin baru ke sana. Mudah-mudahan nanti jemaah kita bisa studi tour ke sana ya Pak. Dari sini pakai pesawat sampai situ pakai bus. Termasuk kita nanti ke masjid yang ada di Solo yang dibangun Syekh itu. Bapak mau Pak? Bayar apa gratis? Wah hebat Bapak itu, nggak mau dia gratis, bayar. Boleh nanti hubungi Ustaz Yuli. Namanya wisata religi. Insya Allah kalau Bapak berminat nanti kita bisa buat mampir di Masjid Jogokarian. Jadi itu Pak. Jadi dia sifatnya merangkul Pak ya. Jadi tidak memaksa. Anak muda kurang enggak di Masjid Jamiatul Zahidin? Kurang. Ini Pak Jogokarian, kalau ada anak-anak muda yang mau main futsal, itu disewakan lapangan futsalnya sama pengurus masjid. Tapi catatannya nanti maghrib datang ke masjid ya. Datang anak-anak muda itu Pak. Karena dia dapat manfaat gitu. Subhanallah. Dari masjid kita bangkit, dari masjid ini kita berkeluarga, kita karena keluarga Allah. Dari masjid ini datangnya peradaban Islam. Betul Pak? Ada pertanyaan Pak? Begini Ustaz, Ya. dari materi kajian Ustaz dari awal sejak Ya. sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Matur suwun Pak Deh. Sangat menginspirasi kata beliau. Ya. Tapi cukup sayang 1000 sayang pengurus kita ini yang hadir ikut kajian ini. Bahkan pengurus kita kalau aktif semua, insya Allah rame. Iya Pak. Dari pengurus saja. Baik Pak. Matur suwun Pak Deh. Dengan live streaming ini saudara-saudara kita akan terinspirasi. Iya. Cuman diantaranya maaf cakap nih Ustaz, kelemahan kita ini program dari masjid itu kadang-kadang dari pihak pengurus sendiri yang justru ditinggalkan. Tapi insya Allah Ya. kita evaluasi nanti. Ya. Nanti saya izin share
kajian ini karena sudah direkam live juga. Itu di Facebook ya. Namanya Masjid Jamiatul Zaidin. Nanti saya akan share Pak kemana-mana. Bapak ikut share juga nanti. Nah, mudah-mudahan ini baru awal. Mungkin kita juga bisa bedah nanti satu buku yang ditulis oleh ketua masjid di Sragen Al-Falah, judulnya Strategi Memakmurkan Masjid. Ya. Alhamdulillah saya kampusnya di Solo. Oh, masya Allah. Sholat maghrib saya sering. Oh, alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Deh. Iya, matur suwun. Iya, harusnya begitu kita, ya, agar kita terus bisa mengembangkan aset wakaf ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semua sudah paham masjid itu bukan hanya fungsi ibadah sholat saja, tapi juga fungsi pelayanan kepada jemaah, kepada tamu-tamu Allah. Betul Pak? Setuju ya? Bulan depan habis ceramah kita makan sama-sama ya. Oke Ibu, susulkan Bu. Gitu. Terima kasih. Lebih dan kurang saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Solo kampung Pak.